Oke Bebs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seruput dulu kopinya Bebsku. Alhamdulillah. Oke Bebs, hari ini kita akan bahas tentang ya kupas tuntas sharing setting tentang Dicomania dan Lovebird. Hari ini Lovebird Bebs ya. Jadi Lovebird yang dimana kita sistem tempel ya kan. Bukan tempel, sorry, maaf. Bukan tempel lu, lihat babynya itu langsung merayap-rayap Bebs ya, masih umur 1 bulan Bebs. Jadi sistem untul Bebs ya, ataupun pasangan Betty X Betty, Betty X Betty ya yeah. Jadi betina sama betina Bebs ya. Nah, seperti apa? Hal yang pertama harus dilakukan adalah kita bahas, jangan lupa untuk subscribe ya, komen, like, dan sebarkan. Jadi Betty gimana caranya agar factor Beb ya, bukan sardot ataupun kongslet Beb. Rambutku Beb tak gondrong nosik Beb ya. Jadi bapak wis untuk sementara acak-acak kadul ya. Jadi jangan lupa subscribe, komen, like, dan sebarkan. Subscribe sebanyak-banyaknya Beb, karena subscribe itu gak bayar Beb ya. Dan juga nggak ada ruginya Bebs. Jadi ya subscribe saja lah Bebs. Karena saya juga men-sharing setting ini buat kalian semua Bebs ya. Tak sumet sih kop. Nah, hal yang pertama harus dilakukan adalah ketika lovebird betina X betina ataupun betina diuntul sama betina. Jadi ini nanti saya fotokan. Dan ini masih part 1 Bebs ya, part 1, nanti ada part 2-nya. Karena kalau dibahas itu sebenarnya ya 1 jam itu nggak cukup Bebs, karena karakternya itu sangat luar biasa Lovebird ya. Kenapa kita harus masih bertahan di Lovebird? Karena tidak mudah untuk mencetak Lovebird factor yang benar-benar durasi ya kan. Itu. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah siapkan kakak ya. Kakak oktagon ataupun kurungan Bebs ya. Itu pasti Bebs ya. Jadi gini Bebs. Yang pertama adalah tempel dulu betina lawan betinanya. Jadi pertemukan ya, jaraknya antara sekitar 1-3 hari ya. Jadi tempel dulu betina X betinanya tadi. Jadi betina X betinanya itu ditempel dulu. Jadi beda sangkar dulu Bebs ya. Ditempel. Nah, kalau memang tiap malam, jadi gini, tempel ini sangkar, ditempel apabila tidurnya saling bersebelahan di antara sangkar. Jadi gini ya, gini misalnya ya, ini sangkar, jadi tidurnya bersebelahan, itu insya Allah bisa ya Bebs ya. Jadi itu dimaksudkan untuk apa Bebs, dan manfaatnya seperti apa ya. Langkah pertama dulu yang harus kita kerjakan ya. Jadi betina X betina sama halnya dengan jantan X jantan. Ini mungkin bisa diterapkan terhadap jantan dengan jantan Bebs ya. Karena situasi dan kondisinya hampir sama. Kita mencari di mana itu factor bisa, semi bisa. Nah, ini Bebs ya. Poinnya adalah ketika betina X betina itu jangan sampai birahinya keduanya keluar Bebs ya. Jadi itu diperhatikan. Jadi langkah awal itu tempel dulu betina sama betina dengan beda sangkar. Kalau bisa tidurnya bersebelahan itu lebih bagus Beb. Nah, terus daripada tempel kedua-duanya itu jangan sampai birahinya keluar Bebs. Jadi birahinya tetap distabilkan. Bagaimana cara menstabilkan adalah ketika kita mempunyai millet putih ataupun dropping system ya. Kalau ada dropping system nggak apa-apa pakai drop ya. Tapi kalau nggak punya ya bisa pakai millet putih polos. Nah, untuk caranya agar ya birahinya nggak seberapa keluar lah ataupun seberapa tinggi, birahi kawin Bebs ya, hati-hati. Yang mungkin bisa dimandikan ya 1 hari 2 kali ataupun sekali aja Bebs ya.
Nah itu malam, pagi, sore ya terserah Bebs. Kalau bisa sih selepas kita mengembunkan itu bagus Bebs ya. Mengembunkan ataupun malam hari. Malam hari di atas jam 10 itu lebih baik. Tapi kalau sebagai pekerja yang penting adalah sehari sekali tetap mandikan. Nah itu juga cepuknya Bebs ya. Cepuk minumnya itu harus setiap hari full. Biar ketika kita nggak bisa memandikan, biar dia bisa mandi sendiri. Kalau memakai millet putih memang harus hal seperti itu dilakukan, yakni cepuknya selalu difulin agar dia mandi sendiri dan juga dibantu dengan setiap hari mandi 1 kali minimal Bebs ya. Lebih banyak lebih bagus, ngembun juga bagus. Nah dalam jangka kita tempel ini satu persatu ini beda sangkar ini itu jangan dipetal terlebih dahulu Bebs ya. Jadi nggak usah dipetalin dulu, biarkan dia 3 hari ini nempel. Kalau bagi saya sih sebenarnya cukup ya, sehari 2 hari cukup, karena nggak terlalu memperpanjang waktu. Jadi 1 hari sampai 3 hari lah itu tempel dulu, jangan dipetal ataupun jangan di bedakan sangkar terlebih dahulu ataupun jangan diangin-anginkan terlebih dahulu. Kalau bisa ya sering-sering mandikan dua-duanya Bebs ya. Mandikan secara berbarengan agar stabil birainya. Nah, setelah langkah tersebut dilakukan adalah agar birainya tidak keluar, dimandikan, cepuknya dikasih full terus biar mandi sendiri. Kalau sudah melewati masa 1 sampai 3 hari tersebut, masukkan ya, masukkan jadi satu betina-betinanya tadi, tapi jangan dilihatkan burung lainnya terlebih dahulu Bebs. Jangan dilihatkan burung lainnya terlebih dahulu. Jadi setelah melewati masa 3 hari ini tadi, itu masukkan jadi satu dalam satu kandang. Jangan dilihatkan burung lainnya, dibedakan tempatnya Bebs ya. Jadi misalnya nih punya burung banyak, jangan diperlihatkan, beda ruangan tidak masalah, dengar saja tidak masalah. Yang terpenting jangan dilihatkan terlebih dahulu setelah masa 1 hari sampai 3 hari. Nah gunanya apa Bebs? Kalau tidak dilihatkan, yang pertama adalah biar tidak bertengkar Bebs ya, biar tidak bertengkar. Yang kedua biar semakin akur. Nah itu Bebs ya, itu tetap diawasi ketika kita sudah mulai menjadikan satu Bebs. Jadi sudah mulai menjadikan satu itu diawasin, karena yang ditakutkan adalah ketika salah satunya masih mempunyai unsur birah ini, itu akan saling tarung. Kalau tarungnya sekedar hanya sesekali itu tidak masalah Bebs. Jadi sudah ya, langkah keduanya tadi ketika sudah masa 1 sampai 3 hari terus sudah dimandikan, cepuknya sudah di full, akhirnya dijadikan satu pun hal yang sama dilakukan seperti hal yang pertama. Bedanya adalah gini, setelah kita masukkan jadi satu Bebs ya, setelah kita masukkan jadi satu itu tunggu masa harinya juga 1 sampai 3 hari berikutnya. Jadi dalam hal penyatuan itu butuh waktu sekitar ya 3 hari sampai 1 minggu Bebs ya. 3 hari sampai 1 minggu. Yang pertama beda sangkar, yang kedua jadikan satu sangkar. Nah jadikan satu sangkar hampir sama, cepuknya itu dikasih full terus, terus dimandikan berdua Bebs ya. Jangan dipetalin dulu atau jangan dipisahkan terlebih dahulu. Jadi mandikan itu bareng juga Bebs. Jangan diperlihatkan burung banyak terlebih dahulu. Jadi sendirikan dalam satu ruangan. Kontrol kembali dan kontrol terus emosi sama birahinya. Nah, setelah sudah dijadikan satu, sudah setiap hari dimandikan, setiap hari dikasih air biar yang namanya mandi-mandi. Ini yang harus diperhatikan dalam langkah kedua, karena dijadikan satu kan Bebs ya. Dijadikan satu itu hati-hati dia bertengkar terus-terusan. Nah,
Bertengkar terus-terusan ini apa? Mengakibatkan yang pertama durasinya hilang, yang kedua depresi Bebs ya. Jadi nggak bisa untulan ini kalau salah satunya ada yang galak, itu insya Allah nggak bisa jadi faktor. Bisa-bisa jadinya hanya sardot Bebs, itu yang harus diperhatikan. Jadi kadang-kadang orang-orang ini menguntul ataupun menjadikan satu ataupun pasangan itu banyak hal. Ada yang pasangan untuk vektor, untuk semi, untuk sardot ya kan, untuk penggacoran, mengeluarkan suara, untuk yang namanya meredam birahi, untuk kawin. Nah itu harus diperhatikan karena karakter lovebird itu banyak ya, memang ribet tapi kalau kita menuai hasilnya ya insya Allah bagus. Oke, setelah dimandikan jarak 1-3 hari aman, enggak bertengkar, tidurnya masih satu segini ya. Jadi sama dalam satu sangkar ini tidurnya berbarengan, terus masih ada sedikit cumbunya, itu bagus. Ya, walaupun terkadang ada yang namanya bertengkar sedikit itu wajar. Yang terpenting tidak sampai bertengkar mengakibatkan durasi hilang, depresi, apalagi nggak bisa makan, nyilet nanti takutnya. Jadi tetap selalu diawasin. Karena yang ditakutkan adalah itu tadi depresi, durasi habis, nyilet juga nggak bisa makan. Nah itu yang harus dilakukan ketika di rumah. Nah ketika di lomba, itu masih belum selesai loh Bebs di rumah itu. Jadi di rumah itu kalau sudah selesai seperti itu tadi, dimandikan, dikasih cepuk, entah itu millet putih ataupun millet dropping system, ya sesekali dipetal Bebs kalau sudah masa dari 1 minggu ini tadi ya. Yang pertama beda sangkar 3 hari, yang kedua beda 1 sangkar 3 hari, jadi totalnya 1 minggu. Setelah 1 sangkar 3 hari coba dipetal Bebs. Nah dalam dipetal ini maksudnya ini salah satunya itu dibedakan sangkar lagi dalam angin-angin ya, angin-angin sekitar 1 jam 2 jam lah. Kalau memang bunyi dan ada koeknya itu bagus, tapi kalau ketika dipetal langsung merem gini, cek, 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 cek. Nah itu bahaya, itu nggak bisa dijadikan yang namanya semi factor ataupun factor Bebs. Nah semi factor itu ada koeknya, tapi dia jedanya rapat. Jadi krak 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 tek, 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 tek. Tapi kalau factor ya tetap wah krak krak gitu guys ya. Jadi gunanya adalah untuk meredam birahi kawinnya biar tidak keluar. Oke, jangan lupa subscribe, komen, like, dan sebarkan. Kita nanti sambung ke part 2-nya. Setelah masa 2 kali cara tadi, nanti ada beberapa cara yang saya kasih tahu. Nah, yang terpenting adalah kita mau berusaha terlebih dahulu dan tetap bersabar, karena yang namanya burung itu kita harus benar-benar pemahaman karakter ya. Karakter itu paling penting, dan juga kalau untuk nanti step by stepnya ke lomba itu kita jelaskan, karena yang namanya kita merawat burung mulai dari nol ataupun kita setting mulai dari nol pasti ada yang namanya kondangan Bebs ya. Apalagi burung macet, apalagi burung yang birahinya tinggi ya kan, bukan burung lapangan apalagi seperti itu, apalagi beli burung ombyoan, semua bisa. Yang terpenting kita sabar dan pahami sebuah karakter. Nanti part keduanya saya jelaskan prosesnya tadi. Jadi setelah 2 step prosesnya ketika di rumah dan ketika di lomba saya jelaskan lagi. Nah, saya kasih tahu burungnya Bebs ya, karena kemarin saya sudah mempraktekkan. Nah ini bunyi Bebs burungnya dia, saya praktekkan dan alhamdulillah sudah mulai bunyi ya kan, tinggal kondangin lagi Bebs. Jadi pertama kali gantang itu sudah mulai bunyi dia Bebs, di bawah pun sudah mulai gacor juga, bagus, semi krak krak krak, lepas karakternya keluar, birahinya hilang seperti itu Bebs. Jangan lupa subscribe, komen, like, sebarkan. Salam ngakak bersama Bebs AKK. Assalamualaikum.